Perkenalkan, nama saya Felix Yanusangapta Sinomora dengan NIM 120323008. Di sini saya akan menjelaskan cara men-sorting linked list menggunakan bubble sort secara descending. Baik, pertama kita membuat struktur node dalam linked list. Di sini struct linked list ini untuk merepresentasikan node di dalam linked list. Kemudian dalam struktur tersebut terdapat inval. Inval ini berfungsi untuk menyimpan nilai. Kemudian struct list node ini next ini adalah pointer untuk menunjukkan node berikutnya di dalam linked list. Baik, selanjutnya kita masuk ke fungsi membuat node baru dalam linked list. Di sini fungsinya itu struct list node new node. Di sini fungsi ini mengalokasikan memori ke dalam node baru dan menginisiasikannya ke nilai file di sini. Kemudian time next sama dengan 0 karena node baru tersebut belum terhubung dengan node yang lainnya. Kemudian kita masuk ke fungsi untuk menambahkan node baru ke dalam linked list. Di sini kita memakai fungsi push untuk menambahkan node baru di awal linked list. Di sini new node next sama dengan head. Node baru dihubungkan dengan head saat ini. Kemudian pointer head diatur untuk menunjukkan node baru berikutnya. Untuk menunjukkan ke node baru. Kemudian kita masuk ke fungsi untuk mencetak linked list. Di sini kita menggunakan fungsi print list. Kemudian di sini ada perulangan while. Di sini perulangan while itu terus berjalan sampai node sama dengan 0. Sampai node sama dengan 0 dan mencetak setiap nilai di dalam node. Kemudian kita masuk ke fungsi untuk mengurutkan linked list secara descending menggunakan bubble sort. Di sini kita pakai fungsi bubble sort untuk mengurutkan linked list tersebut. Di sini terdapat swapped, di mana swapped ini digunakan untuk melacak apakah ada pertukaran yang terjadi di dalam satu iterasi. Kemudian sini ada PTR1. Ini untuk menelusuri linked list untuk membandingkan dan menukar nilai jika diperlukan. Lalu di sini ada satu PTR. Ini menandai batas akhir dari bagian tidak diurutkan dari linked list pada setiap iterasi. Itu satu PTR sampai dengan 0. Lalu di sini ada perulangan dual. Di sini perulangan dual digunakan untuk memastikan bahwa iterasi terus berlangsung sampai tidak ada pertukaran yang terjadi, menunjukkan bahwa linked list tersebut sudah diurutkan. Kemudian kita masuk ke fungsi main. Nah, di fungsi main ini kita akan menambahkan elemen ke dalam linked list dengan cara kita memanggil fungsi push untuk menambahkan elemen tersebut. Di sini kita panggil fungsi push. Nah, ini. Di sini kita menambahkan elemen menggunakan fungsi push. Kemudian setelah elemen ditambahkan ke dalam linked list, kita harus mencetaknya terlebih dahulu. Mencetak elemen yang sudah ditambahkan ke dalam linked list tersebut. Elemen yang sudah ditambahkan ke dalam linked list tersebut, kita harus mencetaknya terlebih dahulu sebelum diurutkan menggunakan fungsi bubble sort. Mencetaknya kita memanggil fungsi print list. Nah, fungsi print list head. Di sini fungsi ini akan mencetak elemen-elemen yang ditambahkan ini
yang ditambahkan ke dalam linked list akan dicetak menggunakan fungsi print list. Nanti pas di run nanti ada tulisan linked list sebelum diurutkan. Nah, isinya nanti elemen-elemen ini semua yang dicetak menggunakan fungsi print list. Kemudian elemen yang sudah dicetak tadi yang sudah ditambahkan ke dalam linked list diurutkan menggunakan fungsi bubble sort. Nah, di sini dipanggil fungsi bubble sort untuk mengurutkan elemen-elemen tersebut secara descending. Nah, setelah elemen-elemen tersebut diurutkan secara descending dari yang terbesar hingga terkecil, elemen-elemen tersebut itu kembali dicetak lagi menggunakan fungsi print list. Nanti run-nya terdapat linked list setelah diurutkan secara descending. Nah, nanti hasilnya itu elemen-elemen yang acak ini tadi, sebelum diurutkan yang tadi, akan nanti hasilnya di sini adalah elemen-elemen yang sudah diurutkan menggunakan fungsi bubble sort. Elemen-elemen tersebut tadi dicetak menggunakan fungsi print list. Sekarang mari kita jalankan. Nah, di sini linked list sebelum diurutkan. Ini adalah elemen-elemen yang ditambahkan ke dalam linked list di awal yang masih acak. Kemudian terjadi pengurutan elemen-elemen tersebut menggunakan fungsi bubble sort. Fungsi bubble sort-nya itu secara descending, jadi dari terbesar hingga terkecil. Nah, setelah dilakukan fungsi bubble sort, kemudian di print menggunakan fungsi print list, dicetak, dan hasilnya ini. Hasil dari linked list setelah diurutkan secara descending. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.